Bismillahirrahmanirrahim. Menyelam ke samudra makrifat dan hakikat. Hikmah ke-25. Ketika tenggelam dalam lautan cahaya bermuwajahah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum nurul muwajahati fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li annahum lillahi la syai'a dunah. Orang-orang yang telah sampai ke hadiratnya telah memperoleh kelapangan dan keluasan menyelami rahasia di alam mereka kapan saja mereka mau. Sementara mereka yang tengah menempuh perjalanan menuju ke hadiratnya, anugerah yang mereka peroleh masih terbatas. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuju ke hadiratnya memperoleh nur hidayat dari hasil ibadahnya untuk lebih bertakarub kepadanya. Sementara mereka yang sudah sampai ke hadiratnya memperoleh limpahan nur bermuwajahah langsung dengannya. Nur bagi yang pertama adalah sebagai pelita penerang menuju ke hadiratnya, sedangkan nur bagi yang telah sampai ke hadiratnya diperolehnya langsung dari Allah tanpa susah payah. Mereka berada dalam lautan cahaya bermuwajahah dengan Allah, sehingga tidak ada lagi yang lain selain Allah. Ungkapan tersebut merupakan isyarat dua perbedaan golongan manusia antara mereka yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah dan mereka yang sudah sampai ke hadiratnya. Bagi mereka yang telah sampai ke hadirat Allah, mereka terbebas dari segala ikatan dan gangguan kebendaan alam ciptaan Allah. Mereka telah sampai pada puncak kedalaman dan kemurnian tauhid. Pandangannya sangat luas, ketajaman penglihatannya tidak dibatasi oleh apapun. Limpahan ilmu hikmah dan rahasia keagungan terus mengalir padanya, sehingga mereka mampu melakukan penjelajahan ke segenap penjuru kegaiban bila mereka menghendaki. Sementara bagi mereka yang masih berada dalam tahap menempuh jalan menuju ke hadiratnya, anugerah ilmu dan pemahaman mereka masih terbatas. Namun dibandingkan dengan manusia kebanyakan lainnya, sesungguhnya mereka telah memperoleh anugerah dari Allah. Dan sebatas anugerah itu, mereka mampu berbuat terus menuju kepada Allah dan melakukan penjelajahan di alam misteri. Dalam pandangan manusia kebanyakan, di bawah terangnya cahaya yang muncul dari kesungguhan ibadah dan mujahadahnya serta aktivitas kesolehan lainnya, mereka terus melaju hingga sampai ke hadirat Allah. Anwarut tawajjuh adalah nur yang muncul dari ibadah dan mujahadah. Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah dengan terang cahaya hidayat itu, mereka dapat menempuh perjalanan menuju ke hadirat ilahi. Sedangkan anwarul muwajjahah adalah arus cahaya langsung dari Allah bagi mereka yang sampai ke hadiratnya. Mereka berada dalam lautan cahaya kecintaan, kemakrifatan, dan kedekatan bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi semacam ini, bagi mereka tidak ada yang lain selain Sang Kekasih sejati, yaitu Allah Rabbul Izzati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun." Quran Surah Al-An'am ayat 91.
Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Seorang hamba telah mencapai hakul yakin jika ia telah mencapai hakikat ketauhidan secara murni, tidak terpengaruh oleh sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian pada yang selain Allah hanya akan mempengaruhinya, terjebur dalam permainan yang penuh dengan kemunafikan dan kebohongan belaka. Allah berfirman, memperingatkan agar tidak terpengaruh dengan permainan batil orang-orang yang berdosa. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 45. Dan Allah juga berfirman, balhum fi saki yal'abun fartaqib yauma ta'tis sama'u bitukhanin mubin yaghshan nasa hadza adzabun alim. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan mereka, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata dan meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Quran Surah At-Dukhan. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairum min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Usaha Anda untuk membersihkan aib yang ada di dalam batin Anda lebih baik daripada usaha Anda untuk menyingkap tabir keghaiban dari Anda. Adalah menjadi keharusan bagi seorang hamba yang menempuh jalan menuju kehadirat Allah untuk mengetahui aib-aib dalam jiwanya, lalu membersihkan dan menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Karena hal itu menjadi hak Allah yang merupakan kewajiban baginya. Seharusnya ia berjuang keras untuk itu dan memfokuskan perjalanan menuju kehadirat Ilahi dengan hati yang bersih dan akhlak yang terpuji. Membersihkan amal di segala penyakit, menghindarkan tingkah laku dari pengaruh buruk, membebaskan batin dari segala muatan kotor. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Riyadun Nufus menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui aib diri itu ada 4, yaitu pertama, duduk bersama di sisi seorang syekh atau guru yang arif, cerdas dan bijak dalam petuah-petuah keagamaan, yang memiliki ketajaman pandangan untuk mengetahui aib dan penyakit hati, lalu memperhatikan dengan seksama apa yang diisyaratkan oleh sang guru itu buat dirinya. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan sahabat yang benar dan terpercaya, yang mau mengkritisi aib dan kekurangan aktivitas kesolehan, sehingga keburukan-keburukan yang semula tidak diketahui dapat terlihat jelas olehnya. Yang ketiga, mengambil pelajaran yang baik dari kritikan musuh-musuhnya yang mengungkap sisi-sisi dirinya yang mereka pandang sebagai aib. Dan yang keempat, mengambil pelajaran yang baik dari setiap peristiwa yang terjadi dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang melihat aib dari orang lain, seyogyanya ia introspeksi diri. Mungkin di dalam dirinya justru terdapat aib yang lebih dari yang ia lihat itu. Dengan begitu ia berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala aib. Adapun usaha untuk mengetahui rahasia